Itu dia, saya tidak salah. Gumam Liu Bing sambil mengingat-ingat kembali kapan dia pernah melihat Master Pavilion. Liu Bing merasa napasnya menjadi sangat sulit. Rasanya seperti ada gumpalan dahak yang menekan tenggorokannya. Ia tak bisa mengeluarkannya, sekeras apapun ia berusaha. Dia hanya bisa menelan ludah. Memangnya kenapa kalau dia pangeran? Kalau aku secepat kilat, aku akan pergi tanpa ragu. Namun, saat dia melihat anak panah, dia membuang pikiran itu. Bisakah saya lari? Setelah terkena panah milik Master Pavilion, Haluo bergumam, hari ini langitnya cerah dan udaranya sejuk, sambil dia memegangi dadanya dengan keadaan tubuh yang tidak bisa lagi dikendalikan. Setelah dia tidak bisa lagi menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, dia bergumam, hari yang sempurna untuk mati. Pada akhirnya, dia jatuh ke tanah. Ledakan, ding, membunuh satu target, mendapatkan 1.500 poin prestasi, pemberitahuan sistem pada Master Pavilion. Master Pavilion berjalan di udara seolah-olah berjalan di tanah datar. Ia naik ke langit. Pada saat ini, dia adalah penjahat yang tak tertandingi di dunia ini, Jitian Dao. Xin Liangshu berlutut di tanah. Ia menatap lelaki tua yang berjalan di udara dengan penuh semangat. Lelaki tua itu adalah idolanya. Orang pertama yang masuk daftar putih, Xiang Lai, dan sang pangeran. Mereka semuanya hanya menjadi dekorasi latar belakang. Hua Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan, dan Di Qing tampaknya telah menemukan kembali semangat mereka. Mereka bahkan lebih bersemangat daripada ketika mereka melihat guru sekte mereka. Mereka membungkuk serempak. Salam, senior. Li Jingyi menatap ke atas untuk memastikan bahwasannya yang sedang melayang di udara adalah Master Pavilion Langit Setan. Setelah itu dia menyimpan payung kertasnya dan memasukkannya ke dalam saku. Dia membungkuk dan berkata, salam, senior. Kursi kedua olah naga Azure Yu Hong menatap langit dengan ekspresi sedih. Ia dipenuhi rasa canggung, seperti Shen Liangshu. Ia dipenuhi perasaan yang rumit. Dia berusaha keras menopang dirinya sendiri dalam keadaan setengah berdiri. Semua murid sekte nada yang tersisa dipenuhi haru. Mereka berkata serempak, salam, senior. Kelima kata itu lebih agung, lebih intim, dan lebih bergema daripada kata-kata lainnya. Kata-kata itu dipenuhi dengan kegembiraan. Pada akhirnya, orang tua ini adalah guru dari ketua sekte. Di hadapan lelaki tua itu, setiap murid sekte nada yang hadir dapat dianggap sebagai murid atau cucu murid. Si Uya mengembangkan sayapnya terbang mendekati Haluo. Dia menatap mayat Haluo di tanah. Dia ingin memastikan bahwa Haluo benar-benar sudah mati. Setelah itu, si Uya melancarkan serangan bertubi-tubi ke mayat Haluo. Melihat hal tersebut, salah satu pengikut Haluo berkata, sungguh begitu kejam. Melihat kehebatan gurunya dalam hal memanah membuat si Uya bertanya-tanya, sejak kapan guru menguasai keterampilan memanah sehebat itu? Master Pavilion masih melayang di udara. Dia mengamati keadaan sekelilingnya sebelum pandangannya tertuju pada suku lain yang gemetar ketakutan. Suaranya tenang dan ringkas, bunuh mereka. Si Uya membungkuk sambil mengepungkan tinjunya dan berkata, dimengerti. Siapa yang berani menghentikannya kali ini? Dengan pendukung yang kuat, siapa yang berani menghentikannya? Ratusan Rolian dan penggarap ilmu sihir yang tersisa ingin melarikan diri melalui udara. Namun, bahkan pemimpin mereka, Haluo, telah terbunuh hanya dengan satu anak panah. Bagaimana mungkin mereka berani melarikan diri? Di bawah perlindungan masternya, dia menukik secara horizontal. Burung merak mengembangkan ekornya, sepasang sayap emas besar yang berkilau menyapu tubuh dan dada Rolian. Meskipun bangsa Rolian memiliki pertahanan yang tangguh, mereka langsung terbelah dua oleh senjata kelas surgawi itu. Bagaimana para ahli sihir bisa lolos dari amukan si Wu ya? Mereka semua terbunuh. Master Pavilion bersantai-santai sambil mengamati poin prestasi di dashboard sistem sejenak sebelum menutup sistem kembali. Meskipun setiap hadiah hanya 10 poin, dengan begitu banyaknya orang asing, itu tetap merupakan keuntungan besar. Dia perlahan berbalik dan menatap Liu Bing. Liu Bing, sapa Master Pavilion kepadanya. Ah,
Ekspresi Liu Bing terkejut mendengar namanya dipanggil. Apakah kau tidak takut Kaisar Yongqing akan memenggal kepalamu karena berkolusi dengan suku asing? Tanya Master Pavilion kepadanya. Ini, ini. Liu Bing tidak bisa berkata-kata dan begitu cemas hingga ia hampir menangis. Pada saat ini, 4 dari 6 jenderal yang berdiri di garis depan memandang Master Pavilion secara bersamaan. Senior tua, kami bersedia meminta maaf atas nama yang mulia. Mereka berempat mendekati Master Pavilion dengan hormat. Master Pavilion memandang mereka berempat dan berkata, memohon untuknya. Senior, yang mulia sudah lama bertugas di perbatasan. Meskipun belum memberikan kontribusi apapun, beliau telah bekerja keras, kata seorang jenderal di sebelah kiri. Apa yang dilakukan yang mulia adalah karena ketidakberdayaan. Siapa di dunia ini yang tidak memuji yang mulia? Kata jenderal yang berada di sisi kanan. Yang mulia bertindak atas perintah kaisar. Ada banyak hal di luar kendalinya, kata jenderal di sisi kanan lagi. Mereka berempat melangkah maju. Liu Bing mengerutkan kening dan bergumam. Apa yang sedang mereka lakukan? Umum, kata Liu Bing. Jenderal di sebelah kiri tidak menoleh. Ia berkata dengan suara pelan, Yang mulia, mohon maafkan saya karena tidak bisa menuruti perintahnya. Mereka berempat membungkuk pada Master Pavilion. Hal tersebut membuat Liu Bing terkejut, terlihat dari ekspresi di wajahnya. Pada saat mereka berempat membungkuk, 4 sosok menerjang Master Pavilion pada saat yang sama. Atas perintah kaisar, teriak mereka berempat. Mereka cepat sekali. Keempat avatar itu menyatu. Energi mereka saling tumpang tindih. Suara resonansinya sangat memekakan telinga. Master, teriak Yuener kecil khawatir. Senior, teriak para lead sekte Nader kepadanya penuh kecemasan. Pada saat kritis, Master Pavilion mengeluarkan kartu dari balik bajunya dan menghancurkannya. Seketika muncul tubuh Buddha keemasan yang bersinar mengembang, dengan Master Pavilion yang berada di tengahnya. Ledakan, ledakan, 4 suara benturan beruntun bergema di udara. Keempat avatar bertabrakan dengan tubuh Buddha. Keempat avatar hancur. Mereka mundur pada saat yang sama. Mereka memuntahkan seteguk darah. Melihat ini, Liu Bing berteriak, "Apa kau sudah gila? Apa yang sedang kamu lakukan?" 2 jenderal yang tersisa menghalangi jalan Liu Bing. Mereka adalah orang-orang yang mulia kaisar. Harap tenang, yang mulia, kata salah satu jenderal memberi penjelasan. Perkataannya menyadarkan Liu Bing kembali. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Hanya kedua jenderal inilah yang ia percaya. Yang lainnya tewas dalam pertempuran di perbatasan barat yang jauh. Orang-orang ini hanya sekadar mematuhi perintah ayah kekaisaran tertingginya. Akan tetapi, yang lebih mengejutkannya adalah keempat avatar itu tidak dapat melakukan apapun terhadap orang tua itu meskipun mereka menyerang dari jarak sedekat itu. Raut wajah Liu Bing ketakutan. Dia bergumam, dia terlalu kuat. Bahkan setelah mereka berempat bertarung dengan mempertaruhkan nyawa, bahkan jika Wa Chongyang, Bai Yuqing, Yang Yan dan Diking bekerja sama, mereka mungkin tidak akan mampu melancarkan serangan yang begitu dahsyat. Meski begitu, dia masih belum mampu mengguncang tubuh Buddha emas setinggi 100 yang. Tubuh Buddha emas ini sangat tangguh. 10 detik telah berlalu hanya sekejap mata. Master Pavilion mengernyit raut kemarahan terlihat di wajahnya.